Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap hari manusia tidak dapat menghindarkan diri atau lari dari masalah, penderitaan, dan kesesakan. Hal itu adalah bagian dari kehidupan manusia, saudara. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hal-hal yang tak terprediksi, tidak disangka, tidak diduga, peristiwa atau kejadian yang tidak pernah diharapkan, bisa saja menimpa seperti bencana, kecelakaan, musibah, malapetaka, dan bahkan kematian. Inilah realitas hidup manusia yang tidak bisa disangkal, saudara. Sebagai manusia, seharusnya kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan dan kemampuan kita. Seharusnya kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati selalu merasa miskin di hadapan Tuhan karena kekuatannya terbatas. Ada tertulis, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jika menyadari betapa terbatas kekuatan kita, seharusnya kita merasa sangat membutuhkan Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan secara benar pasti berusaha agar hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup berserah kepada Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidup menurut kehendak sendiri, dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi mereka menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doanya dan memenuhi segala yang dibutuhkan. Bukankah ini suatu sikap yang tidak baik dan sangat mempermainkan Tuhan, saudara? Orang yang demikian tidak selayaknya menuntut banyak hal kepada Tuhan. Jika ada di antara kita yang berlaku demikian, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah segera bertobat sebelum Tuhan bertindak. Saudara, tidak sedikit orang Kristen tidak lagi bisa bersuka cita ketika sedang terhimpit beban atau masalah yang berat. Mereka dikalahkan oleh keadaan atau situasi. Sebagai orang percaya, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Saudara, pemazmur menasihati, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seburuk apapun keadaan, asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kita akan mampu tetap bersuka cita. Ketika kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kita berpotensi beroleh kekuatan adikodrati, sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berserah kepada Tuhan bukan berarti bersikap pasif dan menjadi malas. Berserah kepada Tuhan artinya membawa segala pergumulan yang kita khawatirkan kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jikalau kita sudah menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan di dalam doa kita, kita pun harus meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Ada unsur iman yang bekerja, sebab
Iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Permohonan artinya memohon belas kasihan Tuhan yang biasanya disertai dengan sikap merendahkan diri, meratap, mengerang, dan berpuasa untuk menarik simpati Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan. Ucapan syukur adalah perwujudan dari sikap hati yang benar atau pikiran yang positif. Untuk itu saudaraku, mari kita saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kekuatan kita terbatas, dan mari kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sebab Tuhan pemilik hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kita percaya saat kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup berserah kepada Tuhan, sebab kami sadar kami sangat terbatas dan kami percaya saat kami berserah Tuhan yang akan beracara di dalam hidup kami. Sehingga sukacita kami semakin melimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.